Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan selalu baru ada di setiap pagi kita. Biar pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sujud menyembah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan selalu berkata, jangan takut. Di dalam firman-Nya ada 365 kata, jangan takut. Itu menyatakan bahwa setiap hari Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita mau bawa hati kita, mau bawa hidup kita mau serahkan ke dalam tangan-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapakku datang ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari lebih lagi kita mau katakan, Bapakku datang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapakku menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tuhan, Engkau selalu memberikan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Engkau selalu menyatakan pada kami, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu cemas Tuhan. Sebab Engkau senantiasa menyertai kami, sebab Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya Jesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, oh, sebab Engkau Allah yang luar biasa, ajaib dan perkasa. Engkaulah Yesus Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, karena Engkaulah Tuhan, pemilik hidup kami, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu sertai kami. Terima kasih Yesus. Yaralah syekian adalah mo, yaralah syekian adalah masyek, yaralah papa la syekian adalah, yara papa la syekian adalah, yara papa la syekian adalah, takala papa yara la syekian adalah, yara la syekian adalah. Sebab Engkaulah segalanya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami, Engkau yang mengatur setiap langkah-langkah kami Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan rema bagi hidup kami, rema-Mu menjadi pegangan dalam hidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan, setiap langkah-langkah kami penuh dengan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kekhawatiran, ketakutan saat ini Tuhan, kami mau putuskan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Kami mau sambut Tuhan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Gereja memiliki tema yaitu tentang restorasi tanah perjanjian. Gereja juga memiliki subtema. Hari ini subtema gereja adalah jangan tawar hati atau jangan takut. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca subtema ini jangan takut, jangan tawar hati. Berapa banyak di antara kita yang saat ini mengalami yang namanya tawar hati? Berapa banyak saat ini mengalami yang namanya ketakutan? Ketakutan tentang ekonomi kita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita akan memiliki, memasuki ke tanah perjanjian kita. Coba kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua. Yosua pasal 1 ayat yang 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Poin yang pertama, supaya kita bisa merebut tanah perjanjian adalah jangan tawar hati. Apa tawar hati? Tawar hati adalah artinya tidak memiliki rasa apa-apa. Hati kita itu hambar. Hati kita tidak memiliki kekuatan. Tawar hati itu muncul ketika kita di dalam masalah. Ketika kita sedang menghadapi masalah yang begitu besar. Kita sedang menghadapi hal-hal yang mungkin tidak bisa kita selesaikan. Itu akan muncul hati kita menjadi tawar hati kepada Tuhan. Kenapa masalahku besar sekali Tuhan? Tawar hati itu akan keluar ketika kita menghadapi masalah yang mungkin berat buat hidup kita. Mungkin masalah itu sungguh di luar kemampuan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Jadi ketika kita mengalami yang namanya tawar hati, ayo cepat-cepat kita merubah hati kita menjadi kekuatan. Jangan sampai tawar hati itu selalu menggerus hidup kita, sehingga kita tidak bisa mengalami yang namanya restorasi tanah perjanjian dalam hidup kita. Ketika kita mau merasakan restorasi di dalam kehidupan tentang tanah perjanjian, jangan pernah tawar hati. Ketika kita dalam masalah, mungkin kita sedang berjualan atau kita mengalami hari-hari ini, bisnis kita mengalami yang namanya penurunan omset. Mungkin usaha kita tidak baik. Kita sudah mulai, hati kita mulai tawar. Enggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Kita cari aja yang lain yang bisa menolong kita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami yang namanya merasakan apa yang namanya hampir hati saya itu tawar, Bapak Ibu Saudara. Hampir saja tawar hati. Ketika saya berjualan, sudah berjualan 1 hari penuh, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Hari itu hanya mendapat 5.000, Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ hati saya mulai tawar. Saya berkata, Tuhan, saya tuh udah jualan dari tadi. Masa cuma 5.000 tok yang saya dapat? Apa ya seperti ini? Mungkin sama apa yang dialami Bapak Ibu Saudara dengan saya. Ketika berjualan, omsetnya tidak seperti yang dibayangkan. Ketika berjualan, apa yang kita dapat tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi jangan pernah hati kita tawar, sehingga kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Tetapi mari, ayo kita bangkitkan hati kita. Jangan sampai hati kita tawar. Karena ketika hati kita tawar itu sangat-sangat berbahaya. Ketika hati kita tawar itu adalah kita merasa tidak ada pengharapan lagi. Kita baca di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
kecillah kekuatanmu. Saya bacakan lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wow. Ternyata ketika hati kita tawar ini, kekuatan kita kecil Bapak Ibu Saudara. Ketika mengalami kesesakan, maka kekuatan kita ini menjadi lemah. Makanya Yosua berkata, jangan pernah kecut dan tawar hati. Sama dengan kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hati kita tawar. Jangan sampai hati kita kecut. Karena ketika kita mengalami yang namanya tawar hati, kekuatan kita lemah. Ketika kita mau masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan, kita harus tidak boleh tawar hati. Hati ini harus semangat. Hati ini harus banyak kita membaca firman Tuhan. Jangan sampai seperti Amsal 24 yang seperti katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuhan mau kita memiliki kekuatan yang besar Bapak Saudara. Seperti Yosua katakan tadi, jangan sampai hati kita ini tawar, hati kita ini kecut, sehingga kita jatuh lemah. Dan kita tidak bisa menikmati restorasi tanah perjanjian Tuhan. Jadi poin yang pertama yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita mengalami yang namanya restorasi tanah perjanjian adalah jangan pernah tawar hati di dalam kehidupan kita. Nah, poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami restorasi tanah perjanjian? Yang kedua adalah jangan takut. Hari-hari ini kita sering mengalami yang namanya ketakutan Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang semakin hari diperpanjang PPKM ataupun PPKN. Tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, ketika mereka keluar dari Mesir, banyak rintangan yang mereka lalui, banyak jalan yang harus mereka hadapi, banyak musuh yang mereka hadapi, sehingga mereka mengalami yang namanya ketakutan, sehingga mereka mengalami yang namanya ketakutan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi Yosua selalu menguatkan bangsa Israel. Kita baca di dalam Yosua pasal ketiga ayat 9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Kalau kita membaca ayat di 9 dan 10, Tuhan akan berkata di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memusnahkan, menghalau segala musuh-musuh bangsa Israel. Mungkin saat ini kita mengalami juga yang namanya berjalan di padang gurun Bapak Saudara. Kita mengalami berjalan di padang gurun dengan segala kegagalan yang kita alami. Kok aku gagal ya? Kok aku usaha ini tidak berhasil ya? Kok aku mencoba usaha lagi gagal ya? Apa aku tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Tadi di ayat 9 dikatakan bahwa ketika engkau dekat dan dengar firman Tuhan, maka ketakutan itu akan hilang. Yosua berkata bahwa datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Jadi ketika engkau mengalami yang namanya ketakutan, ketika engkau mengalami yang namanya takut tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, carilah Tuhan, carilah firman Tuhan, sehingga dia dapat menguatkan hidupmu. Bahkan di ayat 10 tadi dikatakan bahwa Tuhan akan menghalau segala musuh kita. Apapun saat ini musuh kita, mungkin musuh kita adalah kekhawatiran, musuh kita adalah ketakutan tentang bagaimana masa depan kita.
Kita akan mengalami yang namanya ketakutan demi ketakutan ketika kita tidak mencari Tuhan. Yosua berkata, dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita merasa ketakutan, kita harus banyak belajar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Dulu saya juga mengalami yang namanya ketakutan tentang masa depan saya. Apakah mungkin masa depan saya bisa baik karena saya latar belakang keluarga yang broken home? Apa mungkin saya bisa menjadi orang yang baik selama kehidupan saya seperti ini? Tetapi ketika saya boleh mengenal Tuhan dan saya merasa ketakutan itu mulai saya hilangkan, saya mencari firman Tuhan, saya belajar tentang firman Tuhan, maka saya percaya saya sedang menuju ke tanah dan saya mendapatkan restorasi tanah perjanjian itu. Jadi poin dari keseluruhannya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mencari, ketika kita mau mendapatkan tanah perjanjian itu, yang pertama jangan pernah tawar hati, dan yang kedua adalah jangan pernah takut. Maka restorasi tanah perjanjian yang kita miliki, yang kita nantikan, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.